Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan, masih tetap di pembelajaran yang ke-7, yaitu di tema menerima qada dan qadar Allah. Anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar yaitu tentang memahami makna qada Allah. Masih ingat ya? Qada Allah adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Makhluknya berarti semuanya, tidak hanya manusia, termasuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya. Adapun contoh qada yaitu sebagai berikut. Ada matahari terbit dari sebelah timur, kemudian waktu, ajal, kematian, kemudian beberapa planet memutari sesuai porosnya. Baik anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu dengan tema menerima qada dan qadar Allah, dengan subtema memahami makna qadar. Kalau di minggu kemarin kita memahami makna qada, sedangkan di pagi hari ini kita akan belajar memahami makna qadar, makna qadar. Namun sebelum itu anak-anak, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pelajaran kali ini sudah diawali dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini, ilmu yang kita dapat pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita akan memasuki materi yaitu memahami makna qadar. Kalian sudah melihat ya di layar, qadar adalah segala ketentuan, qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ingat, berlaku semua makhluknya. Berarti tidak hanya manusia, ada tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Sekali lagi, makna qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Adapun contoh-contohnya sudah ada di bawah ya. Kepandaian. Yang kedua, ketika ada siswa yang mengikuti lomba kemudian mendapatkan juara, ini adalah contoh daripada takdir atau qadar. Kemudian di contoh yang ketiga, kesejahteraan anak-anak. Ini adalah rangkaian beberapa takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak coba perhatikan, ada yang namanya zaman azali anak-anak. Ada yang namanya zaman azali. Zaman azali ini di mana Allah belum menciptakan semua hal, belum menciptakan hal apapun. Nah, ini namanya zaman azali. Nah, di zaman azali ini hanya Allah saja yang ada. Nah, di saat zaman azali ini Allah menentukan nasib semua makhluknya. Jadi di zaman azali ini sebelum Allah menciptakan semua hal, Allah menetapkan semua nasib makhluknya yang akan diciptakan.
termasuk manusia, ya. Kemudian, nah inilah yang dinamakan qadha, ya. Jadi ketetapan Allah, ya, di saat zaman azali ini yang dinamakan qadha. Seling berjalannya waktu, anak-anak, Allah telah menciptakan makhluknya. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya ini, manusia bisa merubah nasibnya, Nah, inilah yang dinamakan qadar atau takdir, ya, terjadinya sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar dan doa. Sekali lagi anak-anak, jadi ada yang namanya zaman azali. Zaman azali ini di mana Allah belum menciptakan semua hal. Nah, hanya Allah yang ada. Nah, di zaman itu Allah menentukan nasib semua makhluknya sebelum diciptakan. Ya, ini yang dinamakan qadha. Kemudian berjalannya waktu, ketika Allah sudah menciptakan semua hal termasuk manusia, maka seseorang bisa merubah nasibnya, ya. Seseorang bisa merubah nasibnya. Nah, ini yang dinamakan qadar. Ya. Merubah dengan apa? Yaitu dengan cara ikhtiar dan doa. Inilah terjadinya sesuatu, ya. Contoh misalkan, ya, ada seorang yang bernama Ayu, ya, terlahir dengan rambut keriting. Ya, si Ayu ini kemudian ingin meluruskan rambutnya. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, ya, dengan cara ikhtiar dan doa, yaitu ikhtiar, berusaha. Akhirnya si Ayu ini pergi ke salon untuk meluruskan rambutnya. Nah, pergi ke salon ini anak-anak disebut ikhtiar, usaha seorang manusia untuk merubah nasibnya. Nah, ketika sudah sesampai di salon, sudah meluruskan rambutnya, apa yang terjadi? Akhirnya rambut si Ayu ini menjadi lurus. Nah, ini yang dinamakan takdir, anak-anak. Bisa saja si Ayu ini awalnya tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa. Misalkan si Ayu ini tidak bisa memahami ilmu tentang perhitungan atau matematika. Kemudian si Ayu ini ikhtiar dengan giat belajar, dengan tekun belajar setiap hari, mengasah pikirannya untuk terus belajar berhitung, ya, dengan ikhtiar dan berdoa. Akhirnya si Ayu ini yang sebelumnya tidak bisa, ya, menjadi bisa. Ini adalah yang dinamakan takdir, anak-anak. Oleh karena itu, takdir dibagi menjadi dua, ya. Qadha itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, ya. Oleh karena itu, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia, takdir yang bisa dirubah oleh kita, ya. Misalkan tentang kepandaian, kesejahteraan seseorang dan lain sebagainya, ya. Kemudian takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Misalkan kelahiran, ya, kelahiran seseorang, manusia tidak bisa request, tidak bisa pesan ke Allah ingin dilahirkan dengan ibu siapa atau dengan dari ayah siapa, tidak bisa, ya. Kemudian kematian pun juga seperti itu, ya. Ini namanya takdir mubrom, ya. Jadi kematian ini waktunya tidak bisa ditunda, kita tidak bisa merequest, tidak bisa memesan kita harus mati di tanggal sekian, request ke Allah, tidak bisa, ya. Nah, karena tidak bisa inilah yang dinamakan takdir mubrom. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim.
Artinya kurang lebih anak-anak, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum atau atau seseorang sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oleh karena itu anak-anak, manusia atau makhluk Allah di dunia ini dituntut untuk berusaha, dituntut untuk selalu optimis dalam menggapai cita-cita, dalam merubah nasibnya. Ya, saya kira itu anak-anak. Untuk tugas nanti kalian diminta untuk memasukkan password. Ya, passwordnya untuk kali ini tulis yaitu takdir mu'allaq. Sekali lagi passwordnya takdir mu'allaq. Tulisannya kecil semua ya. Baik anak-anak, saya kira itu untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.